Beri salam pada Kaisar Agung Dacia. Lihat, pasukan dua Shins, Kiel Perong, Alter Langit, Kiel Nagaraja. 4 legiun elit kerajaan Dacia. Tak percaya kalian tak bisa temukan siapapun. Apa yang kuharap dari kalian? 10 tahun kemudian, pangeran kedua sudah dewasa. Mungkin telah dipindahkan dan ganti nama. Paduka, kabar gembira. Kabar gembira. Pemampin Pangawal Kesar, Lonju, Mangadap Paduka. Sudah ditemukan pangeran kedua? Hamba temukan giok naga hitam di King's, tapi pemiliknya bukan Jenderal Qin, melainkan Qin Fan. Qin Fan? Ciri fisiknya seperti apa? Usianya sekitar 18-20 tahun. Ada Tail Alaitam Kesil d'Issu du Mata. Masih lajang, tinggal bersama ibu. Ibunya bernama Liu Chuihua. Itu dia? Benar. Tepat sekali itu dia. Qin Fan. Dialah mutiara yang kutinggalkan di dunia dulu. Tak disangka dia masih lajang. 4 Panglima Kiel dan Penguil Kaisar. Saya pernah. Dengarkan titahku. Segera sampaikan Nekrumet. Semua klan besar Dacia. Segera kembali ke ibu kota. Pilih gadis cantik untuk dinikahkan. Persiapkan upacara agung. Patuhi perintah. Ibu, minumlah air ini. Ibu. Ada apa dengan ibu? Ibu, cepatlah. Akan kuantar ibu ke rumah sakit. Jangan Fan, kau masih perlu berobat. Utang kita sudah menumpuk. Uang sewa saja tak mampu bayar. Kau belum menikah. Adikmu masih kecil. Ibu tak mau membebanimu lagi. Qin Fan. Qin Fan. Garujo, ada perintah APA? Perintah? Uang sewa tidak bisa kau bayar sendiri? Harus aku datang sendiri menagih? Guru Cheng, bukankah sudah kukatakan? Aku habiskan ribuan dolar untuk pengobatan ibuku. Gaji belum turun. Beri aku beberapa hari lagi. Berkah? Aku habiskan ratusan ribu dolar beli rumah. Bukan untuk kalian yang memplang sewa. Guru Yo, demi pertemanan kita, ampuni aku kali ini. Teman, berani kau sebut ITU. Kau sampah. Memadukan. Bir sekarang. Atau minggir dari sini. Ibu juga sedang sakit. Benar tidak punya uang? Betul? Sungguh tidak ada. Kalau begitu adikmu jadi pacarku 1 bulan. Aku hapus hutangmu? Tidak mungkin. Qin Fan, kau mau lari dari tanggung jawab? Aku akan bayar tepat waktu. Takkan kukorbankan kebahagiaan adikku. Baik, kalau begitu bir sekarang. Menurut kontrak, masih ada 1 hari. Bahkan harus mengemis. Akan kulunasi. Baik, kasih 1 hari terakhir. Jika tidak bisa bayar, kau bunuh. Ayo pergi. Sebarkan kabar. Larang semua meminjamkan uang ke Qin Fan. Yang melanggar berarti melawan keluarga Yo. Sebarkan berita ke luar. Larang semua orang meminjamkan uang ke Qin Fan. Jika tidak, berarti melawan keluarga Yo. Qin Fan, lihat bagaimana adikmu lepas dari tanganku. Xiao Fan, Xiao Yan. Ibu tidak berguna, ibu minta maaf. Ibu jangan bicara begitu. Aku dan kakak akan cari solusi. Ibu sudah berusaha keras mengobati. Masih ada cara lain? Aku akan pinjam dari saudara dan teman. Coba saja dulu. Hello, Bibi? Ya, saya Xiao Fan. Akhir-akhir ini ibu saya sakit. Boleh pinjam 2,000 dolar sementara? Kanker mau diobati bagaimana? Buang uang ke jendela begitu? Gali lubang kubur uang? Halo, kakak. Saya Xiao Fan. Keluarga saya sedang kesulitan. Bisa pinjamkan 1-2 ribu dolar? Siapa yang aman? Keluargamu kena musibah aber. Dan lain-lain. Sudala Xiao Fan, Jeonggon Moranjek. Orang miskin tak ada yang mau bantu. Ini giok pusaka. Bagaimana kalau dijual? Ukiran naga ini sangat indah. Pasti laku dengan harga bagus. Jangan dijual, itu peninggalan ayahmu. Kenangan ayahmu dulu.
jangan dijual. Ayah pergi kerja lalu hilang. Ayah sudah lama meninggal. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah jual. Aku tidak tahan. Sudah aku jual. Allô, Xiao Fan. Camutidac Bolejual. Ini barang ayahmu, Bu. Ayah sudah lama meninggal. Biarkan saja ku jual. Dosa Pikirkan aku, Qin Fan, lelaki gagah perkasa. Uang berobat ibu saja tak ada. Di mana keadilan? Barang ini, Kepercaya ini semua penipuan. Cantik lagi kaya. Ngapain takut jadi perawan tua? Pasti tipu potong ginjal. Percuma saja, biar aku yang tertipu sendiri. Hello, Nona Shin. sedang cari menantu? Apa? Lulus wawancara dapat 500.000 mas kawin. Ok. Aku segera ke sana. Jangan pergi. Itu tipu potong ginjal. Bang, jangan pergi. Ini sindikat pencuri ginjal. Zaman sekarang sudah modern, masih ada yang percaya rejeki jatuh dari langit. Benar. Saat ginjalnya dicuri, dia akan sangat menyesal. Hidupku tak berharga. Ginjal cuma sampah. Kau hila harus sampai hilang akal. Ibu, jangan khawatir. Seberapa buruk pun wanita itu. Kan kuterima. Caissez la canne. Aduh, Qin Fan, sadarlah, kau baik-baik saja? Qin Fan. Qin Fan, bangunlah. Kau tidak apa-apa? Hei Qin Fan. Kembali ke Hong Mei. Aku menciptakan langit dan bumi. Segala yang melahirkan kehidupan di dunia. Kumohon, Pangu Dadi. tenang, akan kuselesaikan nanti. bersiap kalau budget kami pergi dulu. Aku adalah Banci si Petapa. Kau punya kesempatan untuk mewarisi, membawa kebaikan bagi dunia. Wadi Senbatku, menembus langit biru. Kultivasi jadi dewa, hujan angin petir kilat, lautan luas langit tinggi. Ada tabib termasyhur, menyelamatkan dunia. Tan Pham, bangunlah. Tolong semuanya, bantu bawa ke rumah sakit. Nenek takut menyeberang. Kecelakaan begini, siapa berani? Kami tak punya uang banyak. Jangan takut. Ayu Taipan Qingzhou. Shen Shihao, aku tak serakah. Berani bilang anak Taipan, jangan korupsi lagi. Percayalah padaku. Tan Pham, sadarlah. Shen Xiun, kau ngapain? Kau benar-benar hidup, manusia atau hantu? Kamu benar-benar masih hidup? Kamu manusia atau hantu? Apa yang terjadi? Dia nabrakku pakai mobil mewah. Selamat ya, kamu akan dapat rejeki. Shen Xiun, kamu sengaja nabrakku? Iya, aku cuma kurang hati-hati. Sebut saja nominal ganti ruginya. Minta ganti rugi? Dia bilang dia anak orang kaya. Minta 2 juta juga bukan masalah. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Periksa dulu baik-baik. Terbentur sekeras ini, kalau otaknya rusak, bisa lumpuh seumur hidup. 2 juta mana cukup buat obat. Puisi adalah inspirasiku. Berani-beraninya kau kotori jiwanya? Lebih baik aku jadi menantu orang. Qin Fan, sebut saja permintaanmu. Gak apa-apa. Ini cuma masalah kecil. Cuma sakit sedikit. Pulang minum air hangat sudah cukup. Cuma minum air hangat? Otakmu memang bermasalah. Kamu terlempar sejauh meteran, mulutmu penuh darah. Minum air hangat bisa sembuh? Aku sedang berdarah loh. Pasti gegar otak. Qin Fan, aku antar kamu ke rumah sakit yuk. O tidak perlu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Menghilang sudah. Gadis cantik ketemu pria baik begini. Kalau masih jomblo, nikahi saja dia. Diam. Kau saja yang nikahi. Ah, ada lagi yang daftar kencan.
Hei Nona Kaya, di mana kamu? Kesini hampir sampai. Sepetlah. Aku belum pernah mencintai siapapun. Jangan menyesal melewatkannya. Kenapa bisa begini? Aku jelas tertabrak mobil. Kenapa tidak terluka? Ini bukan salahku. Siapa? Siapa yang bicara? Jangan cari lagi. Ban guming ada di kepalamu. Apa? Bangu? Di kepalaku? Apa yang terjadi? Aku adalah kekacauan. Jalan penciptaan alam semesta. Mewariskan secuil jiwaku. Latihlah baik-baik untuk dunia ini. Where is in Pangaea? Ini bukan mimpi kan? Benar. Where's in Pangaea? Menembus langit. Mencapai keabadian. Hujan angin petir. Samudra luas langit tinggi. Ada jalan kebenaran. Selamatkan dunia. Qin Fan, kenapa kamu di sini? Shin Shiryun. Kamu mau jadi pelayan di sini? Bagaimana mungkin? Tampan seperti aku mau jadi pelayan hotel? Lalu kenapa datang ke sini? Aku dinas kerja. Kamu salah kamar? Mana mungkin salah? Aku yang pesan kamar ini. Salah ya sudah. Apa? Ini kamarmu? Apa? Jangan-jangan kamu yang cari menantu lewat internet? Nona Kaya itu. Kamulah yang merepot. Apa? Kao Yang. Di internet itu. Wanita Kaya Yang carry menantu online dengan bayaran tinggi? Kau yang mau cari masalah ya? Tak kusangka. Shen Xiun, di depan orang kau sok tinggi hati, meremehkan pria mana saja. Bilang aku tai sapi, kau diam-diam cari pria bayaran di belakangku. Dengar baik-baik. Kalau kau kesipian. Mau melakukan apa? Kenapa tak bilang padaku? Lagi pula kau tahu aku suka kau. Kau mau apa? Cukup satu kalimat. Aku rela berkorban. Apa omong kosongmu ini? Bukan seperti yang kau kira. Bukan seperti kuduga. Lalu bagaimana? Orang tuaku maksa aku nikahi Yo Xiaogao. Aku bohong sudah punya pacar, Mir Ketak Perkia. Jadi harus sewa orang pura-pura. Zhou Xiaogao bejingan itu. Jelek dan menjijikan. Benar-benar sampah. Dia layak menikahimu? Aku juga jijik padanya. Tapi keluarganya tak sadar betapa beruntungnya. Ayahnya naik jadi ketua kamar dagang. Pamannya jadi jenderal. Orang tuaku ingin menjilat mereka. Baik. Aku akan pulang bersamamu selesaikan ini. Habiskan kelakuan bajingan itu. Kau? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Orang tuaku dan Yo Xiaogao semua kenal kau. Mereka tahu kau miskin. Mereka takkan percaya. Tak dengar. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, sekarang aku sudah berubah. Tak ada yang berani meremehkanku. Sudahlah, Qin Fan. Jangan muluk-muluk. Kita dulu sekelas. Aku tak tahu keadaan waktu Yo Xiaogao tamparmu di sekolah. Kau bagan tak berani angkat muka. Ikutku hanya membuatku malu. Sudah kukatakan, itu dulu, sekarang. Orang seperti Yo Xiaogao, kuhancurkan dia sekejap. Siapa yang akan berlutut di sini? Mau mati. Siapa berani menyuruhku berlutut di sini? Mau mati kau. Oh ternyata Qin Fan si kampungan. Dia bilang apa? Maksudnya dia mau Yo Xiao berlutut? Omong kosong apa ini? Semua tahu Yo Xiao pernah menghajarnya di jalan. La Jikari Mazala? Hah? Bukankah ini Shen Xiun si cantik? Kenapa Jalon sama si kampungan Qin Fan? Suka-suka aku. Urusan kalian apa? Apa? Shen Shiyan? Kau benar-benar suka Qin Fan? Iya, kenapa? Ini tidak masuk akal. Ayahku sudah berunding dengan keluargamu. Besok aku akan datang untuk lamaran. Sekarang kau selingkuh dengan si kampungan. Kau mau mempermalukanku? Zhou Xiao. Jangan berkhail. Xiun tidak suka padamu. Qin Fan, berani-beraninya kau mengancamku. Sekarang merebut pacarku lagi, tahu dirilah. Mau mati model apa? Merebut pacarmu lalu kenapa? Qin Fan, kau kira gara-gara lupa hutang sewa rumahmu? Wir sekarang, atau kesuruh sekeluarga meminggit. Apa? Keluarganya masih ngontrak? Uang sewa saja tidak mampu. Miskin sampai pacaran pun tak berani. Hari ini ku babat jalan hidupmu. Cepat bayar. Kau teriak-teriak apa? Aku yang akan bayar hutang. Apa yang kamu teriakkan? Aku akan membayar utangnya padamu. Apa? Kamu yang bayar? Aku bayar sewa rumah untuk pacarku. Masih ada yang mau ditanyakan? Baiklah. Fan Qin,
Apa kau masih laki-laki? Makan nasi lembut ini? Apa masalahnya aku makan nasi lembut? Kalau berani, kau coba saja makan. Kau punya nyali untuk itu. Kita bisa mengandalkan keluarga Shen untuk sop jago? Tuan Muda Chu, jangan banyak omong, gebrak dia. Suru Diania Nikan Lagu Penira Andiri. Benard, Berlutus Sambil Menyani. Baik, hari ini akan kubuktikan padamu arti menjadi pria sejati. Membuatmu gila. Aku mau berlutut. Mau nyanyikan lagu penyerahan ini, Chu Xiaoqiang, tapi kau pun tak punya kemampuan itu. Aku. Tinju merah panggung. Tuan Muda Chu, Tuan Muda Chu. Inikah yang disebut kewibawaan pria sejati? Inikah wibawa pria keluargamu? Hei, berani kau pukul aku? Tak tahukah kau pengaruh keluarga Yo kami? Aku sudah lama menahan keluarga Yo. Hari ini aku akan membunuhmu. Berani, tolong. Aku mengaku salah. Sudah sadar salah? Sudah. Aku mengaku salah. Baiklah. Camarilla. Berlutut dan nyanyikan lagu penyerahan diri. Nayakin. Aku sudah kalah olehmu. Semua jalan kabur sudah diblokir. Lihatlah, inikah pria yang kau banggakan? Sekarang berlutut nyanyi untuk si kampungan ini. Bangakan. Banggakan? Zhou Xiaogao. Jangan sombong karena uang kotor. Hammer Kekwasan. Bully yang lemah. Berani sentuh aku lagi, kuhancurkan kau. Aku janji akan jadi orang baik. Pergi sana. Hei, Tuan Muda Yo, tunggu aku. Ayah, aku dipukuli. Cepat cari orang untuk balas dendam untukku. Ayah, aku dipukul. Panggil orang untuk balas dendam sekarang. Cepat, panggil lebih banyak orang. Aku ingin dia mati. Gini dia. TN Pam, kau berani macam harimau dan beruang? Berani memukul Young Master Chu? Pukul dia. Masalah apa? Ada masalah? Kau tak tahu pengaruh keluarga Chu? Mereka punya koneksi putih dan hitam. Kau akan dapat masalah besar. Sudah kubilang, aku bukan TN Pam lemah dulu lagi. Pengemis pengecut itu sudah mati lama sekali. TN Pam sekarang berdiri tegak. Tak ada yang bisa menandingi. Kau benar-benar gila. Tunggu sampai keluarga Chu marah. Kau akan menyesal. Mau bertaruh kalau tak percaya? Masih mau bertaruh apa? Jika aku bisa hancurkan keluarga Chu, kau harus jadi istriku. Jadi istriku. Mimpi kali. TN Pam, kita tidak cocok. Kau tak bisa lawan keluarga Chu. Cepat pulang kemas barang. Lorilla, tunggu keluarga Chu datang ke sini. Besok kau akan jadi abu di krematorium. Sudah tak percaya. Ya bertaruh saja. Aku tak takut mati. Kau takut kalah? Baik, aku terima taruhanmu. Akan kulihat Kamerinte minta tolong. Tenang saja. Percayalah pada priamu ini. Pergi sekarang. Jangan pergi. Pasukan bawah tanah Chu sedang datang. Hari ini pasti akan dapat istri. Kuang Long, cepat bantuku habisi bocah itu. Kau di mana? Berani pukul Young Master Chu. Bunuh dia sekarang. Dia di sini. Bunuh dia untukku. Dia itu. Bunuh dia untukku. Jangan takut, aku di sini. Pergilah, yang Chu Xiao Chao sukai adalah kamu. Mereka tak akan berani menyentuhmu. Lorilla. Laki-laki pengecut macam apa kau ini? Berdiri di belakangku. Keputusan suci Dewata. Membuka langit dan membelah bumi.
Kemarilah, ayo pergi. Bajingan berani menjerumuskanku. Dasar anak kecil. Sok jago karena bisa berkelahi. Lupa kau masih berhutang sewa padaku. Cepat bayar utangmu. Atau kau dan keluargamu akan tidur di jalanan. Byron Susi, Berani mengancamku? Kau kira aku takut dengan ancamanmu? Aku ini penagih sewa darimu? Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku tak akan tagih sewa lagi. Aku tak akan tagih sewa. Sudah kubilang minta uang sewa? Minta uang sewa. Aku salah. Aku salah. Takkan minta uang sewa lagi. Aku minta maaf. Lain kali jika ketahuan, Bangsat, kubuat kau jadi banci, mingge. Ya, aku minggir. Kau di sana, tunggu saja. Besok aku akan lamar keluarga Shen. Rebut pacarmu. Qin Fan, apa yang terjadi? Kenapa kau jadi hebat begini? Kau tak tahu seberapa kuat diriku. Apa lagi keahlianmu? Nikahi dulu baru kau tahu. Jangan jorok begitu. Sudah kukatakan harus menikahiku dulu. Mana yang jorok? Pura-pura bodoh. Aku malas peduli padamu. Ngomong-ngomong, kau kalah taruhan. Saatnya tepati janji. Taruhan apa? Kau bilang jika aku kalahkan Chu Shaoqiang, kau akan menikahiku, jadi istriku. Qin Fan, jangan keras kepala. Aku tahu kau suka pedaka lama, tapi kondisi keluargamu. Ayahku kerja jauh tak pulang, ibu jualan keliling, pungut botol, kontrak rumah. Orang tuaku takkan terima kita. Kau harus tahu, Pandron Macamana. pria berbakat bisa ubah nasib dari kemiskinan. Baik, jika kau tak takut malu. Besok datang melamar. Baik, aku pasti datang. Oh ya, Chu Shaoqiang juga akan datang besok. Siapkan mentalmu. Si Pekundang. Aku takut dia. Kakek, dia orangnya. Katanya dia pangeran kedua yang dicari kerajaan. Dia adalah pangeran kedua yang sedang dicari kaisar. Long Yao berkata, dia membawa giok huin nong milik kaisar. Tidak mungkin salah. Sekarang tinggal satu hal saja. Ada apa? Walaupun dia pangeran kedua. Tapi bagi rakyat, moralitaslah yang utama. Cucuku juga adalah gadis tercantik di dunia. Tak bisa dinikahkan dengan pengkhianat. Benar, jika moralnya buruk, aku pasti menolak. Tapi kakek, bagaimana kita tahu, apakah moralnya baik atau buruk? Bertemu langsung saja baru tahu. Ah, aku mengerti, kakek memang punya cara. Baik, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Ya, sampai besok. Muse, akhirnya kau masih di tanganku. Pak. Kekek. Ada apa ini, Pak? Tolong aku lagi. Bawa ke rumah sakit. Jangan menangis lagi. Nona, telepon 120 sekarang. Siapa berani bantu orang tak punya mobil sekarang? Aku buat tongkat kayu ini sendiri. Takut jad attack Ada yang menolong. Ada masalah apa? Minger, Bayer Kole. Ada APA, Minger. Biar saya lihat. Ada masalah apa? Nona Kakekku baru saja menyeberang. Tiba-tiba pingsan. Sayang. Mas ganteng, tolong bawa dia ke rumah sakit. Baiklah. Saya punya sedikit keahlian medis. Biar saya coba. Hei, kamu siapa? Ada masalah apa? Di kampung ada pemuda bantunenek menyeberang. Hilang lebih dari 100.000 rupiah. Sudah jual babi tua di rumah. Apa itu babi kompensasi? Di lingkungan ada perempuan. Bantu nenek sampai kehilangan jutaan. Rumah pun sudah dijual. Kalau orang tua kalian yang terbaring, apa pendapat kalian? Harus punya niat baik dong. Bukan masalah. Mas ganteng, bagaimana kakekku? Ah, dia baik-baik saja. Cuma terlihat sedikit dipaksakan. Tak APA, saya bantu nasibnya. Kekek. Bengge tuit, apa yang terjadi? Binsa,
Apa yang baru saja terjadi? Kamu tiba-tiba pingsan di jalan tadi. Pria tampan ini yang menyelamatkan. Terima kasih. Sungguh, terima kasih banyak. Pak, bangunlah. Sangat mengecewakan. Aku tidak menyangka, tapi masih ada anak muda baik sepertimu. Pak. Tadi banyak orang di sini, tapi tak ada yang mau menolong. Anya Diayong, Berani Mombantu. Hei, jangan salahkan mereka. Harga jadi orang baik itu mahal. Siapa yang berani ambil risiko? Kenapa kamu berani? Saya berasal dari keluarga miskin. Tak tahan lihat kesombongan, tak bisa diam lihat penderitaan. Abaikan konsekuensi, lakukan saja dulu. Langka, sungguh sangat langka. Bantuit. Sepertinya sudah dapat orang terpercaya. Kakek sudah temukan untukmu. Pak. Anak muda, kamu sudah selamatkan nyawaku. Tak ada hadiah? Aku ingin menikahkan cucuku denganmu. Bagaimana menurutmu? Ini tidak baik, tidak pantas. Kamu layak menikahinya. Dapatkan gadis seperti itu. Ini rezeki dari kehidupan lalu. Karaktermu sangat pantas. Saudara, tidakkah cucuku cantik? Benar kan? Tidak, bukan begitu. Lalu bagaimana? Karena saya sudah punya pacar, besok saya akan melamar. Benarkah? Entah anak siapa. Sungguh beruntung. Aku tidak tahu siapa nona itu. Sungguh keberuntungan besar. Dia putri keluarga Shen yang kaya raya. Shin Shiyun. Keluarga Shen yang kaya. Kakak terkenal, bukan? Benar. Ini salah satu dari 4 klub besar Qingzhou. Klub kecil. Tak layak disebut. Bapak tua ini pasti baru dipukuli berat. Nilainya ratusan juta. Klub kecil? Jangan ngawur. Kamu siapa sih? Ada uang di kartu bankmu? Atau hidup dari tunjangan? Banyak mulut. Aku tidak terima Wemer, tapi namaku cukup terkenal. Benarkah? Namamu siapa? Ayahku Marga Jiage, namaku Feilong. Apa? Jiage Felon? Komandan kerajaan naga kita? Bapak tua gila ya? Berani palsukan pemimpin kerajaan naga? Bapak jangan ngomong sembarangan, nanti polisi akan menangkapmu. Cepat, lihat cowok ganteng itu. Dewa Perang Wan Jiang, penjaganya terlambat. Mohon maaf, tidak apa-apa. Jangan panik, bangun saja. Baik. Ganteng sekali. Maman Benard. Aku benar melihat Jenderal Jiage. Hei, apa kau merasa keponakanku lebih hebat dari gerbang Shen? Hei, kamu pernah lihat keponakan saya lebih hebat dari Shen Jiamin? Jenderal, ini bukan masalah kuat atau lemah. Saya sudah janji dengan nona keluarga Shen untuk melamar dia. Sebagai manusia harus menepati janji, harus jaga janji, kan? Ya, giok ini memang bagus. Tapi saya masih berpikir, kamu lebih cocok dengan keponakan saya. Terima kasih atas niat baiknya, tapi saya tetap berpendapat. Ikaten ini bukan yang terbaik. Tapi yang paling cocok, bagaimana pendapatmu? Ya, saya menghargaimu. Bolehkah kita menyebut saudara? Kamu dan Jenderal adalah saudara. Anak ini sangat beruntung. Harusnya tadi kita bantu mereka. Sudahlah, nak. Jika Jenderal setuju, saya pasti tidak keberatan. Bagaimana nanti? Kamu adik angkat Zhuge Feilong. Ini memang takdir. Sangat canggung. Apa? Baiklah, saya segera ke sana. Saudara, saya duluan ya. Ada masalah cari saya saja. Dasar bodoh. Pak, sekarang bagaimana? Bagaimana? Kamu suka dia ya? Saya bosan dengan pria borju. Sekarang suka yang sederhana. Tapi dia sudah bertunangan. Apa harus merebutnya? Dia hanya bilang akan melamar keluarga Shen. Tidak bilang keluarga Shen setuju. Maksudku, Bagaimana jika keluarga Shen menolak? Maksudku, bagaimana jika klan Shen menolaknya? mungkin saja. Klan Shen adalah kelompok berpengaruh di Qingzhou. Mereka sangat selektif, tapi dia bukan dari kalangan terpandang. Jadi, Benar?
keluarga terpandang lokal sedang terbuka. Sepertinya cocok berpasangan. Jangan-jangan mereka benar-benar menolaknya? Apa yang kau inginkan? Besok aku akan siapkan hadiah. Tunggu di depan gerbang klan Shen. Jika keluarga Shen benar-benar menolak, aku akan melamar. Memuaskan Atiku. Sekaligus menjaga harga dirinya. Bisa saja. Hanya khawatir. Jika Kaisar tahu kabar ini, dia akan bawa para putri kaya ke sini. Takkan ada yang merebut orang pilihanku. Baiklah, lakukan saja. Hey Penjaga. Ini rumah klan Shen. Ada APA? Ada APA? Aku pacar Shen Xiun. Dia menyuruhku melamar hari ini. Apa? Kau pacar Nona Shen? Lihat diri sendiri. Kau pikir siapa dirimu? Dengarkan. Aku adalah putra takdir. Jangan menantangku, nanti kau celaka. Wah, Desar. Putra takdir apaan? Desar bajingin. Ban Gulay. Sam Pangu. Skourge, kamu percaya ini? Apakah dia dewa? Tui Fan, cepat ganti baju yang bagus. Ce bantard Lagi, en pataille Pankaya akan datang melamar. Bu, aku sudah bilang punya pacar, kenapa masih menggandeng mereka? Punya pacar? Siapa dia? Aku sudah bilang, hari ini dia akan melamarku. Baiklah, lihat. Ibu pilih naga atau ular untukmu, tapi kamu masih bandel begini. Terlihat seperti kodok. Latar belakang keluarga saja tak berani sebut. Pantaskah dia? Tak punya latar belakang berarti tak baik? Aku tak peduli. Jika tak pantas dengan keluarga Shen, bunuh aku saja, aku tak setuju. Tweevan. Tweevan. Kenapa tak pakai baju yang rapi, beli hadiah mahal, tapi berpenampilan berantakan begitu? Apa? Inikah pacar yang kamu bilang? Apa? Ini pacar yang kamu ceritakan? Ya, dia tak pernah peduli penampilan. Tak punya uang yang ngaku saja. Lalu bilang tak peduli apa lagi? Inika Paman Shin. Lama tak bertemu. Lama tak jumpa, apa? Kau pernah temui aku? Dulu sebelum paman pindah ke kota. Kita masih satu kampung. Aku Chin Fan. Putra Chin Wentian. Apa? Qin Wentian? 10 tahun lalu itu? Putra Qin Wentian yang hilang? Benar. Gore. Kecari si kampungan ini? Paman Shin. Paman juga dari desa ke kota kan? Kenapa kau bilang begitu? Maksudku kita sama-sama dari desa. Orang desa kenapa? Mau bikin aku marah? Apa? Paman Shen jangan marah. Aku bawa hadiah kecil. Kurang ajar. Kimahan Nikikan Shuyun dan Ganku. Mimpi di siang bolong. Shen Longhao tak akan menikahkan putriku. Pergi lihat wajahmu di cermin. Keluarga Qin macam apa kalian ini? Keluarga Shen seperti apa kami ini? Mau menggapai yang tak terjangkau? Bibi bicara sembarangannya. Orang bilang tak bisa menilai dari wajah. Tapi soal latar belakang. Keluargaku lebih kuat dari Shen. Aku melamar Xiun. Justru kalian yang sombong. Aku melamar Xiun karena kalian sudah naik tinggi. Apa? Kami naik untukmu, kau ini apa sih? Benar, lupakan soal miskin. Kenapa tak tahu diri? Fan Qin, kalau mau melamar ya lamar saja. Ngapain pamer sapi ini? Aku tidak pamer. Latar belakangku lebih baik dari kalian. Aku tidak ngawur. Beneran? Ceritakan latarmu. Pernah dengar keluarga juga di Jingdu? Keluarga Zhuge? Tant tu t'as eu. Lalu kau bilang dekat dengan mereka? Juga Filong. Dia saudara angkatku. Apa? Juga Filong saudaramu? Ya, kalian tidak salah dengar. Kau tahu siapa Juga Filong? Tahu dong, Juga Filong legenda Perang Longwa. Raja Kemenangan Abadi. Jenderal termasyur sedunia kan? Orang sekelas itu. Kau pikir pantas mengikat sepatunya? Ko benar-benar pembual. Oran seperti marce qu'elle juge. Biasa susah ketemu seumur hidup. Berani bilang saudara angkatnya? Masalahnya dia tidak tahu. Pria baik berumur 70 tahun. Dia berani bilang saudara angkat. Lihatlah dirimu. Penggembira kelas rendah. Kau mempermalukan keluarga Shen? Fan Qin, jangan mempermalukanku. Kalian tidak percaya ya? Baik, akan kupanggil kakak angkat. Kamu tidak percaya? Ya, baiklah.
Aku akan panggil kakakku ke sini. Sudah, jangan berakting lagi. Bahkan langit runtuh sekalipun. Shen Longhao takkan menikahkan putrinya padamu. Orang kampung miskin. Berani-beraninya melamar keluarga kaya kami? Siapa yang berani melamar keluarga Shen di depanku? Guru Jin. Apa? Dia juga datang melamar? Benar? Mengejek sekali. Keluarga Shen adalah 4 klan besar. King's Ho, anjing kucing pun berani melamar. Ya, tak bisa dimengerti. Kenapa ada orang tak tahu malu begini? Sudah tahu, Gerban Dijaga Dua Anjing. dia takkan bisa masuk. Apa itu? Ini? Maksudmu ini hadiah lamarannya. Bawa banyak hadiah untuk melamar, senilai ratusan dolar. Hei, aku tanya kamu. Mau melamar keluarga kaya bawa ini? Sungguh tak tahu malu. Aku tak butuh kalian. Beraninya menghinaku? Mari sini. Anjing kampung, berani menghina aku. Buka mulutnya, cabut semua giginya. Anak kampung, kau berani menghina aku. Buka mulutnya, ku cabut semua giginya. Begitulah. Ada masalah apa? Dia pakarku. Jangan sentuh dia. Apa aku salah dengar? Kau bilang dia pacarmu? Kau buta atau aku buta? Dia lelaki tak berguna. Dia pantas untukmu? Itu urusanku. Tak ada hubungannya denganmu. Tidak. Hari ini harus selesai. Kau hatiku. Aku ingin menikahimu. Seluruh Tan Chao. Tak ada yang berani lawan aku. Ada yang makan bawang? Bau mulut. Ketua Yo sudah datang. Shiun harus jadi milikku. Aku harus datang. Apa? Kim Yuan Bao. Kau ngomong kosong? Ini aku. Kenapa? Kau mau gigit aku sampai mati? Aku takkan gigit. Tapi kipringgakan kau. Keluarga Kim masih terhormat. Tapi tak ada artinya dibandingnya. Kalau pintar minggirlah. Jangan mempermalukan diri di sini. Shiun harus jadi milikku. Siapa berani membantahku? Harus kubunuh siapa nih? Apa? Mau berkelahi hari ini? Kalau berkelahi gimana? Katakan sanggup. Oh, kalian berdua? Ada yang mau dikatakan? Ada yang mau dikatakan? Oh, 2 anak laki-laki. Ada yang ingin kubicarakan. Harus dijelaskan sampai tuntas. Paman Shen, jangan halangi aku. Hari ini si bocah ini harus diberi pelajaran. Hancurkan dia demi kejayaan klan kau. Sambon, apakah klan Kim bisa diatur begitu saja? Wah, tuan muda kau. Tolong jangan marah. Klan Yo sudah berubah total. Ada masalah apa? Kau tidak tahu? Ayah Yoshio baru jadi ketua kamar dagang King's Ho. Pamannya naik pangkat jadi jenderal kemenhan. Klan Zhou berubah drastis semalam. Ayahnya jadi ketua kamar dagang. Pamannya jadi jenderal. Kenapa bocah? Pusing 7 keliling? Sudah malu belum? Teruslah pamer. Seluruh King's Ho sudah tahu. Mau membual apa lagi? Sanggup. Rapat internal baru diputuskan kemarin. Bagaimana dengan klan Kim kalian? Baru tahu setelah kejadian. Aku tidak percaya kalian. Orang macam kalian? Aku sangat paham. Mau menikahi si Yun? Bualah omong kosong. Cukup sampai di sini. Siapa berani merebut si Yunku? Akan kubunuh siapapun. Akan kurampas jadarmu. Berani sentuh aku? Mau berkelahi? Siapa takut? Ayo mulai. Kim Long Kim Hu. Kita akan hancurkan keluarga Yo itu. Di penjara akan kurusiai. Ada orang tuamu. Saat kau bebas, sisa hidupmu kurus. Serpu, siap. Banggan, sudah? Guru Kim, Harmony ITU berharga. Jangan begani. Tak mungkin ada 2 macan di gunung ini, klan Yo. Kecuali dia menyerahkan 10 awan padaku. Paman Shen, minggir sekarang. Aku tak tahan lagi dengan dia. Hari ini, klan Kim harus kuhancurkan. Mulai hari ini, King's Ho hanya akan punya 3 klan besar. Baiklah, orang tua berbaju hitam, habisai mereka. Siap, tua bangka, berani lawan aku? Kumnong kumho, musnahkan. Siap. Serang bersama. Dia juga habisi
lempar keluar. Hei, Tuan Shu, aku salah. Aku tak akan lawanmu lagi. Sekarang baru sadar? Dengar, 10 awan hanya milikku. Siapa lagi yang berani lawan? Ada yang mau mati? Pergi kau. Chu Xiaogao, belum takut dengan pukulan. Masih berisik saja, bagaimana kalau aku rampas milikmu? Chu Xiaogao, sepertinya kau belum takut dihajar habis-habisan olehku. Mulutmu memang bawel, bagaimana kalau kurampas milikmu? Qin Fan, kau rupanya tak kesangka kau berani datang ke sini. Mata anjing buta ya, aku sudah berdiri di sini sejak tadi. Kau saja yang tidak melihat. Haruskah kulihat perbuatanmu? Kau pikir dirimu istimewa? Sebenarnya aku juga tak merasa istimewa. Hanya orang yang kau suka malam menyukaiku. Dia tetap pacarku. Jangan sok jadi pahlawan. Keluarga Shen mana meremehkanmu? Paman Shan, Paman tidak setuju si Yun bersamanya, kan? Tentu saja tidak. Bahkan harus mati sekalipun. Aku tak akan biarkan dia mendekati keluarga Shan. Dengan jelas, kalau tahu diri minggirlah. Apa? Suruh aku pergi. Si Yun tidak pernah meremehkanmu. Kau yang harus pergi. Sayang, bagaimana pendapatmu? Dia Zhou Xiaogao. Pergi sana. Aku tak mungkin menyukai. Tidak masuk akal. Keluarga, Cho kami berkembang ke sapagai mentari. Anak kampung ini mana bisa saingi aku. Kemarin sampai berlutut karena dipukul Qin Fan. Kau nyanyikan lagu Kongkaya? Dia cuma anak kampung berlutut. Dia berani pukul aku. Kenapa? Hari ini ayahku sudah ditangkap. Satu kalimat saja bisa menghabisi dia. Jangan bicara kosong. Pergi sana. Aku tak mungkin menyukai. Sensiu, jangan tidak tahu diri. Kalau hari ini tidak setuju. Percaya? Satu telepon saja selesai. Seluruh keluarga Shen akan binasa. Shen Shiyan, jangan pura-pura bodoh. Jika tak setuju denganku, satu panggilan, keluarga Shen punah. Percaya atau tidak, itu pilihanmu. Hei Tuan Muda Zhou, tenang, jangan marah. Akan ku selesaikan. Kedatanganku hari ini sudah sangat baik. Shen Shiyan, kau harus jadi milikku. Pilih sendiri jalannya. Serahkan Shen Shiyan padaku. Keluarga Shen akan jaya. Talak, keluarga Shen lenyap. Dengan jelas, usir si kampungan ini. Menikahi Tuan Muda Yo. Tidak mungkin. Lebih baik mati daripada ikut penjahat. Bagus, Shen Shiyan. Kau berani marahiku? Jangan salikin kekejamanku. Ayah, Shen Shiyan menelaku. Blokir bisnis mereka. Beri mereka pelajaran. Ya, saya mengerti. Tuan Muda Zhou, denam. Segera ku selesaikan. Kemarahan keluarga Yo meledak. Tangga dan Jematarla. Dengar baik-baik. Kenapa tolak Tuan Muda Zhou? Banyak pria hebat mengejarku. Mengapa harus dipaksa? Kemana harga diriku? Ikuti dia hanya jadi bahan tertawaan. Kau terlalu sombong. Sombong tapi pilih si kampungan? Memelukin keluarga Shen? Paman Shen, kenapa buta? Sudah kukatakan, aku luar biasa. Kekuatan tak terbatas. Keluarga Yo kecil. Sampa. Paman THN, kenapa kau begitu buta? Sudah kukatakan tadi, aku ini luar biasa. Punya kemampuan dewa. Keluarga Yo kecil itu cuma angin lalu. Berhenti membual? Bisa tidak? Orang tak kenal kau. Aku tak kenal. Ayahmu mati di perantauan. Ibumu hidup dari mengais botol. Kau bilang hebat? Kenapa tak terbang ke langit? Berhenti bicara omong kosong ini. Kudengar. Tak bisa sembunyikan ekspresi. Halo. Sudah hancur semuanya. Pak Tehan, ada masalah apa? Dapat telepon dari kamar dagang. Klan THN dikeluarkan dari kamar dagang. 4 klan besar akan bersatu. Blokade total untuk klan kita. Halo. Ketua Liu. Apa? Klan THN diberi 3 hari lunas utang. Atau kami gugat. Jangan, Ketua Liu. Klan kami sebesar klanmu. Tak mungkin runtuh. Ketua Liu, Gubernur Liu. Zimana, Paman Teng. Sudah rasakan kemarahan klan Yo? Ketua Zhou, tolong hubungi ayahmu. Berikan kami beberapa hari lagi. Akan kusuruh putriku menikahimu. Benarkah? Kalau begitu aku akan tidur di rumahmu. Janji, semua akan berakhir. Tolak, kami hancurkan.
klan Yo kecil ini. Satu jari cukup hancurkan. Ini gila-gila en apa? Siapa kau? Tahukah ini tempat apa? Omong kosong. Orang sepertimu tak layak tahu namaku. Kurang ajar. Berani lancang di depan keluarga Yo. Lau hei. Ikat dan tangkap dia. Kuhancurkan dia di tempat. Siap. Wanita provokatif. Cari mati sendiri. Hah? Gadis ini lumayan. Bawa dia ikut aku ke penjara bawah tanah. Akan kusiksa mereka siang malam. Perintah dilaksanakan. Jatuh. Kau pendekar pedang. Kau tahu sudah terlambat. Kau ini siapa sebenarnya? Berani buat masalah di keluarga. Aku Takber Maksud Karim Azala Dangan Kelu Argashen. Aku cari suami. Siapa suamimu? Hanya Qin Fan yang layak jadi suamiku. Orang yang bisa jadi suamiku tentu dia, Qin Fan. Apa? Qin Fan adalah suamimu? Kampungan. Sudah punya istri, sudah beristri. Berani Brenya Datan Minta Anak Perempionku. Kurang ajar. Berani-beraninya pukul aku? Ko ini siapa? Berani sebut suamiku kampungan. Qin Fan, kau berani sembunyikan istri? Aku tidak tahu. Ada masalah APA? Hei Nona. Kau salah orang? Jangan asal ngomong. Aku saja tidak kenal kau. Wajar tidak kenal aku. Ayahmu sendiri yang minta aku cari kau. Apa? Aku? Ya, aku sudah janji sama ayahmu akan menikahimu. Sekarang aku datang untuk menikahimu. Tidak mungkin. Ayahku masih hidup. Seingatku di usia 5 tahun ayah pergi merantau. Tak pernah pulang. Orang sekampung yang kerja sama ayah bilang dia tewas dipukuli. Kalau tidak percaya, Lia Banda ini. sudah lihat? Yok Ngọc Huyền Long. Ayahku benar-benar masih hidup. Ya benar, dia di mana? Sekarang kerja apa? Ayahku benar-benar masih hidup. Ah, iya benar. Bagaimana dengan yang lain? Apa yang dia lakukan sekarang? Sulit menjelaskannya. Tapi ayahmu punya. Tunggu dulu. Dia akan menemui langsung. Jangan bermain misteri denganku. Berikan nomor teleponnya. Aku akan meneleponnya. Tempat tinggalnya tidak bisa diajak bicara. Masuk akal? Teknologi sekarang sangat canggih. Apa dia sedang di surga? Suami. Jangan khawatirkan itu, karena keluarga Shen tidak menyukaimu. Ikut aku akan adakan pernikahan termegah. Membuatmu jadi orang paling bahagia. Kau membunuh orangku. Dengan keluarga. Mau pergi tanpa penjelasan? Butakan mata anjingmu itu. Berani bicara begitu pada nona muda. Guling. Berani kau pukul aku? Jangan guling. Mati. Baik, kau. Kau dan seluruh keluarga Shen. Tunggu saja amarah keluarga Zhou. Hei Tuan Muda Zhou, jangan pergi, bicara dulu. Ayo bicara, omong kosong. Tunggu saja kehancuran keluarga Yo. Kau ini siapa sebenarnya? Kenapa ganggu keluarga Shen? Siapa aku? Sebeknya ko tidak tahu. Nanti ko mati ketakutan. Suamiku, ayo pergi. Hei, jangan begitu. Aku bahkan tidak kenal kakak. Berarti masih tak tahu malu. Kemarilah ambil. Dia belum setuju. Belum pernah lihat pria? Masih tak tahu malu? Naik dan ambil. Dia belum setuju. Belum pernah lihat lelaki? Shen Chien. Aku tahu ko suka orang lain. Lalu siapa yang dia suka? Uo Wudao. Benar? Kau. Bagaimana kau tahu? Dua klan terkuat di Jingdu. Keluarga Zhuge dan Huo Fangyan. Setiap keluarga punya jenius luar biasa. Keluarga Zhuge punya Zhuge Bingsui. Ahli musik, catur, puisi, lukis. Wajahnya pun mempesona. Tak ada duanya. Sedangkan keluarga Huo punya Huo Wudao. Genius bela diri. Umur 18 jadi Grandmaster. Umur 20 termasyhur sejagat. Satu malam kalahkan 20 jagoan. Dianugerahi Kaisar Muda. Usia Sesko ke Beijing. Bertemu Uo Wudao. Kau jatuh cinta padanya? Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana kau tahu ini? Aku juga tahu kau ingin nikahi Huo. Tak mau lihat Chu Xiaogao. Suruh suamiku pura-pura pacar. Jadi tameng untukmu. Bohongi orang tua begitu pantaskah? Apa? Kejari orang kampungan ini? Berani sebut suamiku kampungan? Berani pukul aku. Awas, ku telepon polisi. Telepon polisi tangkap aku, silahkan telepon. Coba saja, tak takut padamu. Hei lu Kapten Wang, ada 2 perampok wanita di rumahku. Ya, mereka memukul orang. Si Pat Karim pasukan tangkap mereka. Siap, HMPH?
keluarga Shen 4 klan Kingzhou. Berani main di hadapanku. Akan kutunjukkan akibat. Keluarga Shen termasuk 4 klan besar Kingzhou. Berani main di wilayahku. Akan kuperlihatkan arti harga mahal. Setelah tahu status, kau akan tahu konsekuensinya. Hahaha. Berani melamar orang kampung. Kau pikir diri siapa? Tak sudi mengingat orang hina seperti Tan Huan. Bawa hadiah petunangan ke sini. Baik. Suamiku, ini cincin naga Phoenix giok putih edisi global. Semoga kita bersatus selamanya. Tidak, jangan seperti ini. Nona, hentikan. Kita baru bertemu hari ini. Tuan, Terimala la marron Nyonya Muda. Nyonya muda cantik dan berbakat, berasal dari keluarga terpandang, serta berbudi, sulit dicari seumur hidup. Aku mengerti situasi ini. Tapi hatiku belum siap. Aku kenal Xiun sejak kecil. Sekarang hanya teman sekolah. Tapi dia tak suka padamu. Hatinya milik Huo Wudao. Xiun, benarkah perkataannya? Ya, Huo Wudao adalah pujaanku. Dia pahlawan dalam hatiku. Pahlawan Makam APA, lebih hebat dariku? Tidak seberapa, cuma dijuluki jenius. Ha, jenius? Apa dia? Maksudmu kau adalah dewa? Anggap saja begitu. Gila. Benar-benar gila. Siapa sebenarnya kalian ini? Bahkan bisa dibilang kau adalah dewa. Kurasa kau sudah gila. Kau benar-benar menghina. Hati-hati. Dewa akan menghukummu. Sudah cukup, Qin Fan. Kukira kau hanya orang biasa. Tak kuduga kau iri pada yang lebih hebat, dan hanya omong kosong. Menghina idolaku. Kau sungguh mengecewakanku. Kau bilang aku mengecewakanmu? Shen Xiun, kau mau ingkar janji? Tidak ada penyesalan. Aku datang hanya jadi perisaimu. Sekarang You Xiao Chao sudah pergi. Sandiwara kita sudah selesai. Kartu ini ada 500.000. Ambil ini untuk beli rumah. Tak perlu menyewa lagi. Tak akan dikejar utang sewa. Apa-apaan ini? 500.000 berani pamer di depan suamiku. Suamiku. Di sini ada 1 miliar. Ambil bunga ini. Apa? 100 juta? Buka mulut langsung bohong? Kau tahu berapa 1 miliar? Hitung 1 miliar pun tak akan selesai. Tak percaya? Qing Shen. Ya, Nona. Hubungi bank. Cek saldo di dalamnya. Tunjukkan realita pada mereka. Baik. Halo, ini pusat layanan Bank Dunia. Ada yang bisa kami bantu? Tolong cek saldo kartu bank nomor 009. Tolong periksa saldo kartu bank nomor 009. Kau benar-benar pendeber pura-pura. Ada orang yang mempermalukan diri sendiri. Entah dari mana munculnya penipu-penipu ini. Halo. Saldo kartu bank 009 sudah kami periksa. 100 juta yuan. Itu setara dengan 1 miliar. Sayang, kamu harus percaya padaku. Mana mungkin aku menipumu? Gimana? Masih mikir cuma 500.000? Berani Manggina suamiku? Kamu siapa? Dapat uang sebanyak ini dari mana? Aku bukan siapa-siapa. Hanya punya ayah bernama Chu Tian. Chu Tianhua? Apa itu? Xu Qianhua, bukankah itu gubernur Qingzhou? Apa? Gubernur Qingzhou? Jadi kamu mengaku anak gubernur? Terus kenapa? Kamu tidak punya otak? Benarkah kamu anak gubernur? Putrinya menikah dengan keluarga kaya di ibu kota. Mana mungkin mencintai orang kampung ini? Kampung Gong? Kamu tidak tahu apa-apa. Identitas suamiku adalah yang paling ditakuti di dunia. Meski keluarga Shen 10.000 kali lebih kuat, tetap tidak bisa menyamainya. Bahkan keluarga Zhuge dan Huo di ibu kota harus mengalah. Benar-benar gila. Semu tahu keluarga juga Danhua. Dua klan besar. Kabilang orang kampung ini melebihi mereka? Bukan bagian dari keluarga kerajaan? Kurazadia. Benar-benar gila. Kapan polisi datang? Cepat bawa dia pergi. Aku takut dia akan benar-benar gila. Siapa berani membuat masalah di keluarga Shen? Berani ganggu keluarga Shen? Kapten Wang, Anda datang. 2 orang hilang mengeka di sini. Sengaja menyakiti orang. Sifat tangkap mereka. Dia yang itu? Ya, mereka berdua pelakunya. Tangkap kami. Siapa Berani Bergerac? Berani melawan saat ditangkap? Kalian tahu menangkap siapa? Oh, rupanya ada dalangnya. Dia bilang anak gubernur. Hampir saja tewas. Apa? Putri gubernur? Sekarang semua suka pamer kedudukan. Kuperintahkan kalian. Letakkan senjata. Jongkok.
tangan di kepala, atau dihukum melawan. Sepertinya harus panggil ayahku. Ayahmu? Maksudmu Gubernur Kingzhou? Aku tahu kalian tak percaya, tapi sebentar lagi tahu kebenaran. Dengan jabatanku ini, setahun sekali baru bisa temui gubernur. Hari ini berkatmu bisa bertemu. Bertemu gubernur langsung. Sebentar lagi ada gubernur palsu. Dia lihat Kapten Wang di sini. Suja dan menyerahlah. Tuan Shen, perkataanmu benar. Tunggu si penipu datang. Akan ketangkap semua mereka. Suamiku, Jean Takut. Aku akan lindungi kau. Tersentuh melihat kasih kalian. Tapi tak perlu menggerang serius. Saya sungguh menghargai perasaan tulusmu. Tapi tak perlu mengarang kebohongan ini. Kenapa? Suamiku, Kau tidak percaya padaku? Jangan buru-buru panggil suami. Kita baru pertama kali bertemu hari ini. Cinta pandangan pertama juga biasa terjadi. Hey, Seperti kataku, aku tak mudah jatuh cinta. Tak apa, aku yang akan lebih aktif. Akan kutunjukkan kebaikan hati. Hampir mati. Masih membahas cinta di sini? Aku bisa meramal nasib. Hari ini aku takkan mati. tapi kau akan dapat malapetaka besar. Berani mengutukku? Tangkap dia dulu. Pukul sampai mati. Dan lain-lain. Siun, apa yang kau lakukan? Paman Wang, dia berasal dari desa yang sama. Masih baru di kota, belum tahu apa-apa. Kumohon beri aku muka. Maafkan dia kali ini. Tahu Tuan Chu mengergamenya. Ku beri ke muka ini. Tapi dia harus berlutut memohon. Qin Fan, jangan keras kepala lagi. Kau tak paham realita kejam ini. Ada kekuatan yang tak bisa kau lawan. Cepat berlutut minta maaf pada Kapten Wang. Keamanan adalah yang utama. Utak ke Langit pun tak bisa memaksaku berlutut. Siapa yang memaksaku berlutut, harus mati. kau tayan? Kurang ajar. Sungguh gila. Tangkap dia. Kalian berani? Tangkap yang ini juga. Bawa orang ini pergi. Gubernur, mengapa kau ada di sini? Siapa kau? Wang Hai, Kapten Keamanan Distrik Sinan. Apa maksud kedatanganmu? Saya terima laporan dari keluarga Shen. Ada yang membuat onar di sini. Kebetulan, ada yang mengaku sebagai putri tuan. Akan saya tangkap dan bawa ke kediaman gubernur. Oh, ada yang mengaku sebagai putriku? Ya, dialah orangnya. Bangsat. Gubernur, ada masalah apa? Aku hanya punya satu putri. Kau bilang dia palsu? Itu dia. Benarkah? Aya, Diamant Aku. Dan ingin menangkap. Apa? Tuan, hamba tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Inikah putri gubernur? Kau berani mengenainya dan ingin menangkapnya. Dasar brengsek. Masukkan dia ke penjara bawah tanah de Leo Yayo. Siap. Aduh, gubernur. Mohon pengampunan. Gubernur. Ampuni hamba. Hong Yan, kenapa kau di sini? Aku sedang mencari suamiku. Apa? Apa? Suamimu? Ya, Kau belum pernah pacaran. Dari mana muncul suami? Dia itu. Dia? Siapa dia? Lapor gubernur. Dia dulu tetangga ke di kampung. Anak kampungan. Yago Merayu mulut manis. Membujuk gadis polos. Harus waspada. Apa? Kampungan? Rayuan? Menggoda gadis di bawah umur. Hah, benar. Dia pernah menipu putriku. Dapat lebih dari $100. Lalu melamar. Keterlaluan. Benarkah? Lapor gubernur. Pasti. Hadiah yang kubuang masih utuh. Brengsek. Berani menipu putriku. Tidak, bukan. Mau diselesaikan jelas-jelas? Aku tak kenal dia. Dia datang ngaku istriku. Keterlaluan. Masih berbohong? Dengar? Hari ini ke tak kubunuh. Marga ke Bukanshu. Kemarailah. Kita sedang. Jangan bergerak, Hong Yan. Kau putri gubernur. Putri ibu kota. Kenapa begini? Dibutakan pria kampungan. Aya Jangan d'Angarcan Mereka. Dia bukan kampungan. Lihat saja sudah tahu. Ada saksi. Kau masih bela dia? Benar, percayalah. Fakta sudah jelas. Bagaimana percaya? Ya, Nona Chu. Aku satu desa dengannya. Tahu asal-usulnya. Diam. Ayah kesini. Akan kujelaskan. Dia pangeran kedua yang terbuang. Apa? Benarkah? Apa? Benarkah? Apa aku bohong soal ini? Sudahlah. Hebat.
Benar-benar kalian menantu Idaman. Cuma calon mertua saja. Aku agak terburu-buru. Kurasa kalian dan Hongyan jodoh yang ditakdirkan. Pasangan seresai. Pasangan paling seresai di dunia. Tunggu dulu. Aku agak bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bingung. Keluarga, Shan Butamata. Mereka tak suka padamu. Aku akan di Qingzhou mengadakan pernikahan megah untuk kalian. Agar seluruh Qingzhou saksikan kebahagiaan kalian. Tidak boleh. Aku terlalu kacau. Sebenarnya keluarga Shen benar. Aku cuma pria desa miskin. Ibuku mengumpulkan botol untuk menghidupi kami. Perlakuan kalian membuatku bingung. Jangan khawatir. Asal-usul tak penting. Yang penting Hongyan menyukaimu. Kau yang terbaik. Aku dukung sepenuhnya. Jangan terlalu dipikirkan. Ayahku sudah menjelaskan semuanya. Kita akan punya pernikahan Apa dia benar gubernur? Kau benar putri gubernur. Tentu saja benar. Keluarga Wang sudah ditangkap. Kenapa tak percaya padaku? Tapi kita tak saling kenal. Kenapa kau menyukaiku? Aku ingat sekarang. Tadi kau bilang ayahku menyuruhmu menikahiku? Ya, aku masih simpan barang bukti dari ayahmu. Kau tak berani melawan ayahmu, kan? Apa pekerjaan ayahku? Kenapa dia menyuruhmu menikahiku? Calon mertua ini punya rahasia. Tak bisa kuceritakan. Dia sendiri yang akan memberitahumu. Apa ayahku pejabat tinggi? Ini tidak benar. Pekerja biasa mana mungkin jadi pejabat? Bahkan jika jadi pejabat, mana mungkin melebihi gubernur? Dia sudah jadi pejabat tinggi? Salah. Dia cuma karyawan paruh waktu. Mana mungkin jadi pejabat? Lagi pula, meski jadi pejabat, bisa lawan gubernur? Tak penting. Yang penting aku suka kamu. Sudah cukup. Nona Yo ada hal yang ragu untuk diungkapkan. Bon. Gubernur dan Nona Yo. Kalian sangat perhatikan status Qin Fan. Jangan dia menipuku? Aku ditipunya? Aku ditipu apa? Dulu dia pernah melamarmu. Lihat aku tak setuju. Lalu bilang punya koneksi dengan klan Zhuge di ibu kota. Benar. Dia bahkan bilang Jenderal Zhuge Feilong saudara angkatnya. Lucu sekali. Tapi benarkah? Benar, tak percaya? Tanya gadis itu. Tiun, menurutmu dia juga sok? Ayah, Anakku, kamu yakin ucapanmu benar? Kenapa tak percaya? Ayah tak percaya padaku? Pahlawan tua Zhuge ini legenda. Sudah 70 tahun. Bocah ini berani bilang saudara angkat. Keterlaluan. Siapa bilang dia sombong? Yuk Bings, Yagak Bang Tweet? Siapa bilang dia sombong? Zhuge Bingsu. Zhuge Bingxia. Dia anggota keluarga Zhuge di Kyoto. Perempuan multitalenta, ahli musik, catur, puisi, lukisan. Zhuge Bingxia. Perkataan Qin Fan semuanya benar. Dia dan kakekku pernah bersumpah jadi saudara. Dia penye lama besar keluarga Zhuge kami. Masa bisa begitu? Pahlawan keluarga Zhuge adalah legenda nasional. Qin Fan Kuma orang Kampungan. Dia punya kemampuan apa? Bego banget, berani-beraninya sebut jenius sebagai kampungan. Apa? Pavilion Rencana Langit. Orang biasa sepertimu takkan mengerti. Songyan. Ada masalah apa? Qin Fan adalah pria yang kuinginkan. Kau tak pantas untuknya. Kenapa kau bisa sampai sini? Bagaimana melanjutkan? Apa? Zhuge Bingsu. Kau mau merebut kekasihku? Dalam daftar wanita tercantik sedunia, aku nomor 1, kau nomor 2. Masalah? Aku tak pantas merebutmu. Zhuge Bingsu. Jangan keterlaluan. Aku yang lebih dulu kenal Qin Fan. Semua harus ikut aturan first come first served. Kau tak sebanding denganku. Tak ada yang namanya first come first served. Kau tak paham aturan dunia. Dunia ini milik yang berbakat. Sayang, cepat katakan padanya. Yang kau suka adalah aku. Apa yang sedang terjadi? Dua wanita cantik berebut suami. Apa yang terjadi di sini? Dua cewek cantik rebut suami orang? Aku juga pusing sendiri. Songyan, lepaskan suamiku. Jia Bingsu. Jangan berhayal lagi. Sebelum kamu datang, suamiku sudah setia padaku. Ayahku sudah siapkan pernikahan. Benarkah? Aku tidak lihat apa-apa. Maksudnya dia suka kamu? Sayang, cepat jelaskan padanya. Yang kusuka itu kamu. Biarkan dia mati saja. Kalian sedang apa ini? Aku bukan barang dagangan. Kalian merampas harga diri orang? Kakekku bilang, pria di dunia ini harus kita kuasai. Dia sudah tenang. Kalian ini saudara seperjanjian. Tak mau menghormati dia?
Ini. Chin Fan. Barang pusaka ayahmu ada padaku. Berani melawan perintah ayahmu? Sorong Yen. Berani Rampa Priaku. Percaya tidak? Aku Bunu Kosekaran. Baiklah. Mau berantem ya? Siapa takut siapa? Berani Lawan Aku. Akan kubunuh kau. Berkelahi denganku? Silakan saja. Dia suamiku itu. Berani melawan? Apa aku bermimpi? Putri pejabat dan gadis cantik berebut suami. Benarkah? Dia benar-benar. Sungguh tak bisa dipercaya. Benar? Dia punya koneksi kuat seperti itu? Ini tidak bisa dipercaya. Hong Yan, keponakan perempuan Shangguan. Hentikan sekarang. Berhenti berkelahi. Qin Fan, kau yang mulai ini. Kau harus hentikan mereka. Apa yang kau lakukan? Jangan berkelahi lagi, jangan. Katakan kau mau menikahiku, aku akan berhenti. Berani-beraninya menawariku, lepaskan dia. Kalau tidak, jangan bilang kau kenal aku. Bekla. Ari Ini Demi Qin Fan Aku Mafkan. Jia Geo Bingsu. Kita Sahabat R2K. Beraninya kau pukul aku. Jangan rebut pacar. Aku Anggap Kosaba. Merebut pacar. Kau adalah musuhku. Baiklah, kau mau bersaing denganku? Kalo Bejitu Kita Bukan Sodari Laji. Kotidak Taudiri. Lakukan apa yang kau... Ayah, kenapa tidak membantu? Membantu? Nah, lupakan saja. Keluarga kita tak setara jiaga. Suamiku, pilihlah aku. Kuhargai kebaikanmu. Kenapa tak jadikan aku saudari? Apa? Jadi saudari, aku tak mau menikahimu. Berani kau melawanku? Mau berkelahi ya? Jia Geo Bingsu. Jangan keterlaluan. Kau mau memukulku? Kalo Berani. Bunu Aku. Hal lain masih bisa dibicarakan. Siapa berani rebut kinfanku? Dengan siapa aku buru-buru? Lalu siapa yang akan rebutmu dariku? Aku akan bunuh siapa saja. Marskal Muda Huo. Marsikal Muda. Benarkah ini Tuan? Mengapa Tuan di sini? Apa kita pernah kenal? Beberapa tahun lalu ke ibu kota. Pernah jumpa Tuan sekali. Terlalu banyak yang pernah lihatku. Mengira kita dekat. Tapi aku selalu suka padamu. Aku juga dengar reputasimu. Bakatmu bagai bulan di tengah bintang. Membuatku terpesona. Bagus. Bicaramu manis. Tapi sudah ku dengar cukup. Jangan jalan lagi. Bing Shue, Hong Yan, kita memang berjodoh ya? Tak kusangka bertemu di tempat kecil. Siapa yang mau temui kau? Sejak usia 3 tahun, Bing Sue, kita pasangan emas ibu kota. Bertahun-tahun, kecantikanmu nomor 1 di dunia. Kekuatanku tak tertandingi. Semua bilang kita cocok. Mengapa belum setuju? Dunia Ini Penunaga Arimo Tersambuni. Orang kuat sejati tak pamer. Ku benci sekali sikap sombongmu itu. Apa itu sombong? Bukankah kekuatan ada di situ? Lagi pula di dunia ini selainku. Siapa yang pantas untukmu? Singu Manglican. Aku sudah temukan yang tepat. Siapa? Chin Fan. Dia orang itu. Chin Fan. Hanya dia sendiri. Kau baik-baik saja? Kau suka pria kampungan ini? Uo Widao. Jaga Mulutmu. Berani meremehkan calon suamiku? Jangan Salakan Aku. Kau tahu apa yang pernah kukatakan. Siapa yang berani menyentuhmu? Akan kebunuh. Ko Berani Santudia. Sadarlah, NAK, pergi. Jauh-jauh dari Bing Sue, atau mati bersamaku. Kau ini siapa? Bing Sue, kau sungguh mau menikahiku? Sudah kukatakan suka padamu seumur hidup. Baik, cium aku. Aku janji akan menikahimu. Oh, benarkah? Tak tahan melihat kesombongannya. Dia menyukaimu. Aku rebut darinya. Tidak. Jika kau merasa begitu, aku tak terima. Aku tak mau kau marahi orang lain. Tetaplah di sisiku. Kuharap kau sungguh melihat kebaikanku. Apa kau bodoh? Kau wanita tercantik di dunia. Jago seni dan sastra. Mengapa aku tak bisa menyukaimu? Baik, aku cium kau. Tidak boleh. Uo Widao. Pergi. Aku sungguh tak punya perasaan padamu. Hanya satu orang di dunia ini yang membuatku jatuh cinta. Dia adalah Qin Fan. Jaga Bing Shue. Aku akan membunuhnya. Tuan muda, jangan marah. Ada hal yang tak bisa dipaksakan. Gulung. Shinshuyun tak kesangka. Pria yang kau sukai. Cuma pria pemarah. Bahkan gadis yang kusukai pun tak bisa kukejar.
Kau. Pada akhirnya kau tetap orang buta. Boka, aku ingin bertarung denganmu. Apa? Kau ingin lawan aku? Kau tidak berani? Hah? Kalau kau tak berani lawan aku. Beresiko apa dekat Bingsue? Tidak, tidak. Aku tidak takut. Aku takut tak sengaja membunuhmu. Apa katamu? Otakmu bermasalah? Tahukah kau, umur 18 aku sudah jadi Grandmaster. Umur 20 terkenal si antero negeri. Kumas semalam, kalahkan 20 jagoan negara. Tuan muda Qin Fengdi. Kau pikir bisa kalahkan aku? Sudala, Luo Wudao. Aku tak suka pada, bagaimanapun tak mungkin suka. Kalau kau pria sejati, jangan paksa dia dengan kekerasan. Jaga harga dirimu. Seperti dia. Ada masalah malah dilandangi wanita. Masih pantas disebut pria? Berhenti mengoceh. Aku akan lawan kau. Suamiku, jangan marahi dia. Meski kekasihku lemah, aku tetap menyukaimu. Istriku, percayalah padaku. Kalau tak kalahkan fanatik ini. Pantaskah aku menikahimu? Istriku, kau harus percaya kekuatanku. Jika tak bisa kalahkan fanatik kecil ini. Bisa apa lagi aku memenangmu? Sudah cukup, Qin Fan. Kau pikir berkelahi itu seperti membajak sawah? Pangeran muda sudah tak terkalahkan. Kau lawan dia, mau mati saja? Shen Xiun, bertahun-tahun ini, Kau tinggalkan cinta pertama masa kecil. hanya karena dia lebih kuat. Dia legenda? Kau lebih lemah darinya. Kau tak mau mengakui? Lebih hebat darinya, nanti kujatuhkan dia sampai menangis. Qin Fan, orang tak mengerti dirimu. Tapi aku tidak tahu, sejak kecil kita tetangga. Sekelas bersama. Aku tahu semua kondisi rumahmu. Mengerti latar belakangmu. Berhenti bicara omong kosong. Ini menyenangkan? Kau pikir kenal aku? Anggap aku lemah, anggap aku tak berguna, begitu membenciku. Kau tak sadar buta? Kekuatanku membuat semesta tunduk. Suamiku, jangan marah padanya. Ilmu bela dirinya sungguh mengerikan. Sudah? Jangan nasihati dia. Berani merebut wanitaku. Hari ini tak kebunuh di tempat. Tapi takkan kumaafkan. Luo Wudao. Tarik ucapanmu. Apa maksudmu? Kau pikir, dia cuma orang desa tak dikenal? Siapa latar belakangnya? Bisa lebih kuat dari klan Huo? Latar belakangnya 10.000x lebih kuat. Que sens-tu dia? Dalam semalam, klan Huo-mu akan punah. Berani mengancamku? Benar, benar. Kau berani menyakiti putriku? Ini just sekarang. Tunggu sebentar. Bayar chorus selesai hila ini. Baiklah. Kelihatannya kau punya nyali. Nanti kita lihat masih berani sok jago? Mundur kalian semua. Nanti kekuatanku terbuka, dia akan ketakutan. Sayang, jangan nekat. Tenang, tonton saja. Jika aku tak kalahkan dia, masih pantaskah jadi suami? Baiklah, hati-hatilah. Kau ini tukang omong kosong. Bahkan langit dan bumi takkan mengampunimu. Hari ini kubunuh kau, agar Bengge Tuit melihat bagaimana dia yang buta bisa memilihmu. Banyak bicara. Ayo bertarung. HMPH, melawan semut sepertimu. Jika ku duluan, itu memalukan. Kenapa? Biar aku duluan. Kalau aku duluan, kau tak sempat bertindak. Coba kau buktikan. Baiklah, aku duluan. Sudah bicara kosong. Ayo mulai. Serang bawah. Serang balik. Kau pengecut ya? Kau berani menyebut diri. Kau juga disebut master. Tak bisa melawan balik. Sangat lemah. Jadi begini. Lebih baik aku pukul anak kecil. Ini idol yang kau sebut? Lemah sekali. Bagaimana mungkin? Sudah kubilang kau buta, tapi tak percaya. Solusi. Kau. Cara jahat apa yang kau pakai mengontrol tubuhku? Aku tak bisa bergerak. Apa? Hukum jahat. Ini membuat tubuhmu tak bisa bergerak. Kau mau mengaku kalah? Jangan fitnah aku. Omong kosong. Aku Grandmaster di usia 18. Terkenal di dunia usia 20. Kalau tak pakai cara jahat, kau tak bisa kalahkan aku. Kau bilang pernah baca buku? Ah,
Ini abad 21 sekarang. Masih percaya tahayul feodal? Percaya pada kejahatan? Aku pakai kekuatan mutlak untuk menekan. Ini melumpuhkanmu. Kau tahu apa kekuatan mutlak itu? Kekuatan lawan berkali-kali lipat. Jelas, kau tak tahu berapa kali lebih kuatku. Jadi, kau mengerti? Kejuma orang kampungan biasa. Tidak bisa kalahkan aku. Sekali lagi. Kali ini aku duluan. Baik, akan kupukul lagi. Kupukul sampai kau menyerah. Baiklah, aku akan pukul kau lagi. Aku ingin memukulmu sampai kau menyerah. Kali ini aku akan membunuhmu. Guji lonceng emas. Guji 9 pin emas. Jiupin guji lonceng emas. Kebal serangan. Akan kulihat bagaimana kau menghancurkannya. Kekuatan asliku seperti diriku. Tersembunyi di kota. Tak terbantahkan. Begitu terungkap. Akan sangat luar biasa. Semua makhluk bersujud. Tak terkalahkan. Pergi ke neraka kau. Telapak penakluk naga 18. Naga? Bahkan Raja Naga sekalipun. Aku akan lenyapkan kau. Guntur dan petir bantu aku. Guji lonceng emas terkuat. Kau, ani manusia atau hantu? Kau, manusia atau hantu? Aku bukan manusia. Bukan juga hantu. Orang-orang memanggilku dewa. Berhenti berkelahi. Aku kalah. Menyerah. Kau. Di usia 18 tahun jadi master. 20 tahun mengguncang dunia. Benar-benar jenius. Kau meremehkanku? Tidak. Tak berani. Hamba ini buta mata. Tak tahu langit tinggi bumi luas. Masih ada yang lebih hebat. Aku salah. Lihatlah ini. Inilah legenda yang kau kagumi selama ini. Bukan dia lemah. Tapi kau terlalu kuat. Bagaimana bisa sekuat ini? Mau tahu alasannya? Mengapa? Orang kuat seperti begitu identitas terungkap. Akan bersinar terang. Minarik perhatian dunia. Yang kuat tak perlu pamer. Jadiku sembunyi di dunia. Tak kusangka kau hina aku. Aku. Dengan takdir dan visimu. Seumur hidupmu, takkan pernah bertemu naga sejati. Berani lukai nona muda? Permelukanku. Mau mati bagaimana? Kau tak bisa bunuh aku. Tak mungkin bunuh aku. Masih melawan? Di belakangku ada Klanor. Leluhurku Huodong, Perdana Menteri. Berani sentuh aku? Satu perintah hapus kau. Di belakangku ada klan Hok yang perkasa. Kakekku adalah Hok Enge, Perdana Menteri Kerajaan. Jika kau berani menyentuhku, satu perintah saja bisa melenyapkan seluruh klanmu. Wah, Perdana Menteri Hok Dong. Hahaha. Aku sampai gemetaran. Baiklah, ku beri kau kesempatan. Panggil kakekmu untuk membunuhku. Kurang ajar kau. Kau hila. Hari ini akan kubuat kau menyesal. Halo. Kek aku dipukuli. Apa? Kau dipukuli? Bukannya kau jagoan? Siapa yang bisa mengalahkanmu? Aku tidak tahu. Cuma orang kampung biasa. Dia merebut pacarku. Aku belum sempat melawan. Keterlaluan sekali. Berani memukul kekuku? Tunggu. Akan kukirim pasukan untuk menghancurkan mereka. Baik, aku tunggu. Aku di sini. Bocah lancang. Kau tunggu saja. Kakekku akan datang dengan pasukan penghancur. Sayang, jangan takut. Akan kupanggil kakekmu. Tunggu, jangan. Tenang. Bayar dia panggil bala. Aku punya cara untuk menghabisi mereka. Kakek pernah bilang, kalau ada masalah, harus laporkan segera, nanti kakek marah betul. Sudahlah. Lapor, K. Ada masalah di sini. Tần Phàm Gian Hoắc Vô Đảo Bencok. Hock Fo O panggil kakeknya untuk tangkap TN Pham. Segera ke sini, Kek. Baiklah. Sayang, jangan khawatir. Kakek sudah bilang, 3.000 prajurit naga terbang dikirim ke King Zhou. Kita akan habisi klan Hok sampai tuntas. Ayah jangan takut. Sidiap klan Hok. Bahkan tak kuhirau. Jangan takut. Cuma keluarga Huo. Aku belum ambil pusing. Kau pikir keluarga Zhuge kecil bisa jaga kau? Kenapa?
Kalian pikir keluarga Huo bisa kalahkan keluarga Zhuge kami? Juga Bing Shiwa, aku tak takut. Aku beritahu rahasia ini. Beberapa hari lalu, putra mahkota datang ke keluarga Huo. Bahas strategi dengan ayahku. Setelah ini selesai, keluarga Zhuge kalian hancur. Apa? Berani makar lawan putra mahkota? Mau memberontak? Jangan khawatir, ikut keluarga Huo kami. Semua aman terkendali. Tapi kalau melawan, Hanker Leber. NAK. Kau baik-baik saja, aku antar kau berobat. Denga. Sayang, ada apa? Ju Hongyan, berani muncul? Berani Pangil Suamiku, Suami. Siapa bilang suamimu? Aku punya bukti dari ayah mertua. Sudah, berhenti bertengkar. Hongyan, aku bisa pengobatan. Biar aku periksa. Benarkah, sayang? Kau bisa pengobatan? Ya, sedikit-sedikit. Oak. Coba periksa aku. Kau terluka olehnya. Pendarahan internal. Ramai sekali, sulit diobati di sini. Aku antar ke kamar. Baiklah. Aku ikut. Sudah kubicarakan privasi. Bagaimana mengobati? Jangan macam-macam. Jangan bertingkah aneh. Mau kemana? Ini terapi. Tak tahu keahlian pengobatanku? Baiklah. APA latar belakang Fanchin, kenapa semua berebut menikahinya? Aku tak tahu asal-usulnya. Tapi Kopastitak Pantaintuknya. Sayang, harus bagaimana ini? Lepaskan pakaian dulu. Le pas baju. Takut kumanfaatkan, aku sudah lihat tuh. Ah, kau sudah lihat? Kapan kau lihat? Badan perempuan kan sama saja? Biasa sajalah. Suda, aku le pas. Duduklah di kasur membelakangi. Aku akan transfer energi suci. Sebentar lagi selesai. Baik, baik. Siapa berani pukul kekuku? Perdi Sekarang. Kekek, aku di sini. Ini aku di sini. Siapa berani memukul kekuku? Perdi Sekarang. Aku ada di sini. Aku ada di sini. Ini aku. Cucuku, siapa yang berani lukaimu? Si kampungan itu, dia ada di dalam rumah. Seret dia kemari, akan kurobek tubuhnya jadi 100 keping. Tuan, hentikan. Bukankah ini nona keluarga Jia Catur? Dia selalu bersama bocah itu. Mereka tak pernah terpisah. Kunyol, demi si kompanggo, berani tantang marga Huo kami? Dia dan ayahku bersumpah jadi saudara. Berani kalian sentuh dia? Coba sentuh ayahku. Apa? Dia dan Jia Catur bersumpah? Kau bercanda? Percaya atau tidak, terserah. Ayaku berkata. Jika kalian sentuh dia, keluarga Jia Catur akan bertindak. Bersumpah sampai akhir. Kekira kami takut Jia Catur? Bukan soal takut atau tidak. Keluarga kami tak pernah cari masalah. Tapi takkan lari saat ada masalah. Kau bilang begitu. Hari ini ku coba murkai Jia Catur. Tangkap Jia. Siap. Siapa berani sentuh dia? Bocah inilah yang Siapa berani menyentuhnya? Cuma si anak ini. Dia yang memukulku. Dia saja. Sekilas jelas orang rendahan. Dia bisa kalahkanmu? Entahlah. Dia bisa melepaskan petir dan menghancurkan Kuenswaiku. Aku tak bisa melawan sama sekali. Berani kau pukul anak keluarga Hua. Hari ini akan ke Bonajia, 4 Raja Surgawi. Kami siap Bonajia, Huo Lau Anjing. Kau benar-benar angkuh. Kakek, jangan khawatir. Kakek pasti aman. Wah. Juga Philong, kau sudah tua, masih percaya diri seperti dulu. HMPH, kau tak tahu tata krama. Ayahmu saja memanggilku tuan. Berani kau panggil namaku langsung. Era MU sudah berakhir.
Pergilah dari tempat berbahaya ini. Nikmati masa tua, atau reputasiku akan kuhancurkan. Keterlaluan. Saat aku berperang dan terkenal di dunia, kau masih menyusup? Dunia sekarang lebih buruk. Bukan giliranmu mengajariku. Kakek, dia mengaku sekutu pangeran. Dia mau memberontak pada pangeran. Apa? Dia mau makar bersama pangeran? Pantesan, dia semena-mena. Kau tahu terlalu banyak rahasia. 4 raja surgawi. Kami siap bunuh tua-tua ini. Kau tahu terlalu banyak. 4 raja langit. Bunuh orang tua ini. Siap laksanakan. Ini perkumpulan langit bumi, kuberikan padamu. Siap. Bagaimana hasilnya? Lau Guhu, kau masih hijau. 4 raja adalah pilar kerajaan. Membunuh mereka adalah kejahatan berat. Pikirkan cara menjelaskan pada putra mahkota dan kaisar. Saya hanya menanyakan perasaanmu. Tak peduli siapa targetnya. Kemerahan langit bumi. Tangkap anjing tua. Ini untukku. Kau berani? Kenapa? Aku tidak bisa, keraku tak berani. Kau benar-benar kurang ajar. Aku adalah Perdana Menteri. Sebesar apapun usahamu, kau tetap setara denganku. Berani memukulku? Lagi pula aku mengabdi pada putra mahkota. Jika kau sentuh aku, putra mahkota akan menghukummu seketika. Berani memakai nama putra mahkota untuk membela diri? Tidakkah kau tahu aku ingin membunuhmu? Pangeran pun tak bisa menghentikan. Putra mahkota tiba. Pangeran sudah tiba. Yang mulia, kedatangan Tuan sangat tepat waktu. Juga Feifu saja, tidak menghormati Tuan. Aku sudah dengar semuanya. Apa? Juga Feilong, kau berani memberontak? Bahkan keluarga kerajaan tak dihiraukan. Zhuge Feilong mengabdi pada negara dan rakyat. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Yang mulia, jangan memfitnah hamba tua ini. Baik, ku beri kau kesempatan lagi. Sujud dan tunduk. Bagaimana? Aku hanya patuh pada langit dan bumi. Tidak mendengar perintah siapapun. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku mengerti sekarang. Kau dan klan juga berbuat onar di sini. Apa yang terjadi di sini? Tidak tahu ilmu hitam APA yang dipelajari kampungan ini. Berani memukul putraku seperti ini. Yang mulia, Zhuge Bei masih melindunginya. Sudah kuperingatkan, klan Huo sekarang hanya patuh pada pangeran. Mereka bahkan tidak menghargai tuan. Dasar kempungan hina. Berani menghina kekuasaan kerajaan. Biar. Kau berani melawan? Juga Bing Shua. Kau berani menentangku? Bah, y a pas du cas. Masalah besar terjadi. Pas du cas, Adam Azalabezar. Apa masalah sebesar itu? Putra mahkota ingin membunuh Pangeran Qin Fat. Apa? Kecuali hari ini kau jadi putriku, atau keluarga Zhuge akan dibantai. Tak akan ada yang selamat. Tidak masuk akal. Aku hebat selama 50 tahun. Pertahanan negara jadi legenda. Kau andalkan status pangeran tekan aku akan menghancurkanmu. Bagaimana? Pengawal besi. Kesini. Bienu SI kampungan ini. Siapa halangi? Habisi. Setan langit bumi, lindungi Qin Fen. Siapa lukai dia bienu? Perintah dilaksanakan. Tunggu. Bajingan kecil ini. Bisa kuhadapi sendiri. Kakak Qin Fen. Sebaiknya minggirlah. Penggul Besai pembunuh terkuat Longhua. 1 orang lawan 1000 singa. Hanya 10 orang di negeri ini. Zusos lindungi keluarga kerajaan. Kau bukan tandingan. Tidak. Salah. Maksudku tak ada yang bisa lawan aku. Bien aja. Beranti, Jean Gambunu. Mengapa? Qin Fen juga pangeran. Kalian bersaudara. Apa omong kosongmu ini? Hamba tak berbohong. Qin Fen Marquis 10.000 rumah kaisar. Pangeran kedua cari seluruh negeri. Kaisar datang dengan Air Force One. Gila. Pergi dari sini. Hong Yan. Benar-benar orang gila.
Pergi sekarang juga. Hong Yan. Masih ragu apa lagi? Hadapi dulu orang yang menghalangi kita ini. Siap perintah. Kuma-dua-dua, perang berani lawan pasukan Baisai Penggawalku? Kau menyalahgunakan kekuasaan. Baiklah, akan kusalahgunakan lagi kekuasaanku. Biuna dia, lala biuna lagi. Kekek. Sedera. Keter Lalyuan. Biuna dia. Pasukan Ban Gu. Bersiap Temper. Lei Gong. Bantu Aku. Orang seperti ini berani. Kau berani lancang. Berani membunuh penjaga kekaisaranku. Pernah dengar dewa tak berani berbuat? Apa? Dua. Tepat. Aku dewa dari segala dewa. Katakan, pengganggu rakyat jelata, penuh kejahatan ini. Mau mati bagaimana? Jangan main-main di sini. Dunia ini milik kaisar. Berani sentuh aku dengan satu tidak. Kuhancurkan 9 generasimu. Oh begitu? Hari ini aku tak percaya setan ini. Saudara, pangeran tak bisa menang. Bencana akan terjadi. Kakak sulung tak terkalahkan. Percayalah padaku. Perkiala pada Kiajaban. Kau pikir dirimu hebat? Tidak. Hari ini aku yang mengalahkan. Kau Hila. Akulah yang menyebutmu gila. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Tolong, tolong. Kaisar datang. Ayahanda. Kaisar sudah tiba. Ayah. Hormat kepada Kaisar. Hormat kepada Kaisar. Hormat kepada Kaisar. Ayah datang tepat waktu. Bantu bunuh rakyat jelata ini. Kenapa ayah pukul anak? Pukul? Bunuh pun boleh. Anakku, tak kenal ayahmu sendiri? Ini benar ayahku. Apa? Ini bisa dipalsukan? Tapi ayah pergi jauh. Katanya ayah sudah tewas dipukul. Kenapa? Bagaimana? Ayah jadi kaisar? Ceritanya panjang nah. Hari ini, ayah datang mencarikanmu istri. Kenapa kau berkelahi? Istri. Siapa itu? Hong Yan, setelah menghadap Kaisar Agung, kusuruh kau bawa sinyal ke Qin Fen. Kau tidak memberitahunya? Sudah kukatakan pada suami Qin Fen. Tapi Diabellum setuju. Apa? Tidak janji? Nah, Hong Yan putri gubernur. Juga wanita tercantik di King's Ho. Masih tidak mau? Gadis ini sangat baik. Tapi aku sudah janji nikahi Bing Sui. Dia? Jenius Wu Dao suka padanya tapi ditolak. Kubiarkan dia masuk keluarga kerajaan. Dia mati-matian menolak. Mungkin suka. Huo Wudao sang jenius menyukainya tapi ditolak. Aku ajak dia ke keluarga kerajaan, dia malah memberontak mati-matian. Mungkinkah dia menyukaimu? Dia hanya menyukaiku. Aku harus bagaimana ini? Gadis itu. Benarkah begitu? Ya, Yang Mulia. Bagus. Nok, kau lebih hebat dari ayahmu dulu. Dulu bahkan lebih menarik. Tapi waktu muda kau juga tergila-gila cewek keluarga Shen. Kenapa dewasa bisa mengerti cinta sejati? Itu sudah lama. Lepakan saja. Itu gadis Siun, kan? Benar. Apa yang sedang terjadi? Ayah, aku melamar keluarga Shen. Seluruh keluarga Shen menghina aku, menyebutku kampungan. Mereka hanya suka legenda seperti Huo Wudao. Mereka bilang aku tak pantas. Apa? Mereka berani bilang kau tak pantas? Kenapa? Chen Longhao, kau berani anggap anakku tak pantas dengan keluargamu? Tidak, kakak Wentian, yang mulia kaisar. Hamba ini buta. Tak sangka latar belakangmu begitu mulia. Aku tidak sedang bermimpi kan? Tapi dulu kau kan tukang jagal babi? Kenapa tiba-tiba jadi kaisar? Itu bukan urusanmu. Tapi kau bahkan tak suka anakku. Sudah jelas kau buta. Baik, mana pengawal besi? Tangkap seluruh keluarga Huo dan pangeran. Lesakin ku penjara. Yang mulia, kenapa tangkap hamba? Iya ayah, kenapa tangkap aku? Yang mulia, mengapa Paduka menangkap hamba? Ayah, mengapa ayah menangkap anakmu? Kau merencanakan pemberontakan. Manfaatkan kesempatan membunuh Jenderal Zhuge. Kira hamba tidak tahu? Bawa pergi. Mengapa ayah tangkap aku? Ayah, aku tak bersalah.
Ayah. Nak, antar aku bertemu ibumu. Ayah, ini bukan mimpi. Aku sungguh ayahmu, dan kini jadi kaisar. Coba tampar diri, kau akan tahu ini mimpi. Sakit. Sangguin. Ini nyata. Sudahlah, pulang saja. Bing Shue, mari kita jenguk mertua. Baik. Ayo pergi. Orang tua, minggir. Comment pas? Anakmu punya utang sewa dan merebut pacarku dengan paksa. Siapa suruh kau melahirkannya? Utang ini jadi tanggunganmu. Tuan Chu, ada masalah apa? Jangan sampai ada masalah. Biarkan aku tangkap dia dulu. Ayo pergi. Kau mau apa? Karena kau melahirkan si perusak. Berani menghina aku. Aku akan membunuhnya. Siapa bilang ibu tak bisa menilai anak sendiri? Berani melawan aku. Aku akan membunuhnya. TN Pam anak yang jujur. Dia tak akan cari masalah. Jujur? Dia berani menghina orang sepertiku. Cepat panggil anakmu kemari. Aku harus menyelesaikan urusan ini. Lepaskan. Aku tak mau berkelahi. Kepala batu kau. Gila? Tak punya pacar ya? Nenek tua ini akan memberimu hadiah. Siksa dia sampai takluk. Benkak, Tuan Chu, sudah kukatakan, lakukan. Lakukan saja. Sungguh mubazir. Aku sangat menantikan ini. Nenek tua, rezakin kambu kanku. Kau menindas orang tua keterlaluan. Kau akan dihukum. Karma? Akila karma untukmu. Kalian gila menyiksa orang. Cari sendiri jalan ke neraka. Mencari kematian. Ibu, Nak, segera pergi. Mereka menginginkanmu. Pergi. Cepat. Ibu. tak apa? Siapa yang akan mencariku? Siapa yang mencari Angel? Chu Xiao Gang. Kau lagi? Tentu saja aku. Sejak kau membuatku marah, aku jadi mimpi burukmu. Kau pikir diri siapa? Tapi di mataku, kau bahkan tak setara semut. Kurang ajar. Kau tak tahu kekuatanku. Pamanku seorang jenderal. Berani lawan aku? Dia bilang pamannya jenderal. Aku sampai gemetar. Jenderal gagal yang suka omong kosong. Coquin Wentian. Bukannya kau mati di pinggir kota? Kau masih hidup? Sayang, langit tak berani menampungku. Bawa aku pulang padamu. Mau berkumpul? Ku bawa seluruh keluargamu ke neraka. Mau? Tembak mereka dengan panah naga. Siap. Selesai sekali. Selesai. Jangan mendekat. Pamanku seorang jenderal. Berada di Qingzhou. Berani sentuh aku, dia akan habisi seluruh keluargamu. Jangan datang ke sini. Pamanku sudah jadi jenderal. Berkedudukan di Qingzhou setahun ini. Berani-berani sentuh aku, dia akan membasmi seluruh keluargamu. Apa? Kau berani mengancamku? Aku pukul kau sampai mati. Suruh pamanmu datang tangkap aku? Bagus. Kau mengejar ya. Tunggu dulu. Paman, cepat kirim orang ke sini. Aku dipukul Qin Fen lagi. Sekarang di rumahnya. Oka, tunggu saja. Pamanku akan kirim pasukan tangkapmu. Pamanmu bawa orang tangkap aku? Kemari kau sampah. Ayah. Cepat ke sini. Duduk sini tunggu sebentar. Tunggu dia datang tangkap aku. Baik, sudah cukup. Ibu, izinkan aku memperkenalkan. Ini Miss Universe Dunia. Wanita tercantik. Chu General juga Dayuan. Dan calon menantumu. Oh, benarkah nak? Kau dapatkan calon istri secantik ini? Iya, Tante. Bagus. Bagus sekali. Chin Fan. Kok tiba-tiba hebat bisa dapatkan menantu baik begini? Jangan bilang aku tipu dia. Ibu tak tahu betapa populer anakmu ini. Dia malah yang merebutku. Aduh, ada banyak cewek di sini. Berani-berani bersiul. Mana orang-orang? Siapa? Berani macam-macam dengan keluarga Jo. Di mana semua orang? Siapa berani menyentuh keluarga Yo? Kau datang, ya? Sipat tangkap mereka. Apa? Dia memukulmu? Benar.
bocah sialan, jongkok dan pegang kepala. Kau sudah tertangkap, atau ku tembak. Apa? Kau mau tembak dia? Terus kenapa? Kau siapa? Aku ayahnya. Apa? Kau mau jadi pelindungnya? Ya, aku akan lindungi dia. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa ku lakukan? Kau tak tahu siapa aku? Aku General King Zhou. Jujur saja, seluruh keluargamu bisa kuhancurkan. Kau tanya apa yang bisa kulakukan? Bicaramu gila. Lalu jika aku gila, tak masalah. Aku akan panggil 3 orang. Mereka yang akan menghakimimu. Mau panggil siapa lagi? Baik, ku beri kau kesempatan. Panggil siapa saja. Hari ini akan kulihat. Apa maumu di King Zhou? Baik, aku akan panggil. Telepon sekarang. Zhou Tianhua, Lu Wansheng, Yo Tianlong datang ke rumahku. Batas waktu, 10 menit. Siapa terlambat sedetik. Aku eksekusi. Tenang, telepon sudah dilakukan. Mereka segera datang. Tenang saja, panggilan sudah dilakukan. Mereka akan segera datang ke sini. Bocah kampung, benar-benar kampungan. Kau tahu siapa yang kau hubungi tadi? Chu Tiankuo adalah gubernur King Zhou. Liu Wansheng ketua mahkamah Qingzhou. Chu Yanlong dewa perang King Zhou. Mereka bertiga pemimpin faksi seluruh Qingzhou. Berani kau palsukan identitas mereka? Penipu, tangkap dia. Berani tangkap anak buku? Nah, biarkan mereka menangkap. Tangkap saja. Ya, semut-semut ini. Hanker dalam sikap. Mengapa harus ditangkap? Seumur hidup tak ada yang berani tangkap aku. Aku justru ingin merasakannya. Sekalian beri mereka pelajaran. Baiklah. Ayo tangkap aku. Jangan lupa borgol besinya. Hah, kira aku taperoy? Bawa dia, ku tempat lousy. Haché, Jean-Gant en caporan. Minggir. Astaga, Laozi akan menghabisi kau. Ayo coba ke sini. Tembak dia, buang mayatnya, ke ganang untuk makanan aja. Ini, pistolmu, eksekusi sendiri. Terima kasih Pak. Bocah ini, pergi ke neraka. Kaisar. Di mana Kaisar? Di mana Kaisar? Bagaimana dengan Kaisar? Di mana yang mulia? Kemana perginya Kaisar? Gubernur, uskup, dewa perang. Di mana sang Kaisar yang mulia? Pejenda, siapa berani memborgol Kaisar? Kekaisaran 360 kota. Tempat mana yang berani menolakku? Hanya King Zhou berani memborgolku. Masih berani bertanya? Kau yang memborgol Kaisar? Pejinggit. Hamba tak tahu Paduka adalah Kaisar. Lepaskan ikatannya. Bagus, Kaisar Agung. Izinkan hamba melepas borgolnya. Kau kira borgol bisa mengikat naga sejati? Akan kuperlihatkan pada atasanmu. Beraninya kalian. Kaisar brengsek. Hamba mengaku bersalah. Ampunilah hamba yang mulia. Paduka, ampunilah. Hukum mati mereka semua. Keluarga Yo King Zhou. Musnahkan 9 generasi. Orang-orang ini, keluarkan senjata dan tembak. Keluarga Zhou, Qingzhou, musnahkan seluruh klan. Patuhi perintah. Paduka mohon ampun. Yang mulia, mohon belas kasihan. Yang mulia, mohon belas kasihan. Yang mulia, mohon belas kasihan. Gila. Tak mau menembakku lagi? Kau sudah tidak punya harapan. Qin Fan. Kimahan, Empuni Naiwaku. Qin Fan, kita dulu teman sekelas. Aku bisa jadi anjing pemburu Paduka. Aku bisa jadi anjing pemburu Paduka. Kau tak layak jadi anjingku. Bawa pergi. Paduka mohon ampun. Yang mulia, mohon belas kasihan. Yang mulia, mohon belas kasihan. Kalian bertiga, pengawasan ceroboh. Turunkan 3 tingkat pangkat. Jadikan kanto untuk semua. Pergi. Patuhi Taida. Qin Fan. Wentian, apa yang terjadi? Wentian, kenapa kau jadi kaisar? Ya, ayah. Ayah belum menjawabku. Jelas-jelas ayah pergi bekerja. Kenapa jadi kaisar? Ayah, dulunya Pandren. Karena kaisar memaksaku menikah asing. Aku menolak. Lalu kabur. Lalu bertemu ibumu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ingin hidup tenang. Tapi, takdir berubah. Kaisar Mengkat terpaksa pulang urus negara. Lalu menyuruh orang membohongimu. Bilang ayah pergi bisnis. Lalu pura-pura gugur. Aku mengerti. Ayah memang Ali berbohong. Bertahun kau sebutku sampah. Gadis-gadis hinaku.
Tak apa, kini kita jemput ibumu. Mereka yang pernah menghinamu, akhirnya akan memujamu. Baik, bersiaplah. Ikut aku ke Baiklah, berkemas dan ikut aku kembali ke kelas. Tunggu, aku masih ada urusan belum selesai. Jadi ada apa? Tak apa, tunggu di rumah saja. Aku segera kembali. Suamiku, mau aku temani? Tak perlu, tunggu saja di rumah. Baik. Chin Fan. Di situ rupanya. Aku tak menyangka kau masih menyimpan foto masa itu. Ya, aku masih merindukan kita dulu. Kita masih polos waktu itu. Rela mengerbankan ketenaran. Hanya kebahagiaan. Mari kita kembali ke masa lalu. Kembali ke masa-masa dulu. Ja, Tahu kenapa aku datang ke sini hari ini? untuk apa? Kau masih simpan foto kita? Ya, tapi akan kuhancurkan. Apa? Kau mau menghancurkan? Pernah dengar pepatah? Apa katanya? Dulu kau acuhkan aku. Sekarang kau tak sanggup miliki aku. Selama 18 tahun terakhir, aku terus mengejar diri. Tapi kau pura-pura tak melihat. Benci karena aku miskin. Tak suka padaku. Kini aku jadi pangeran. Dengan aura dan kemuliaan tertinggi. Jadi aku pun tak suka padamu. Bahkan kau dan aku, tak layak masuk dalam satu foto. Kau mengerti? Ingat. Kau hancurkan semua ini dengan tanganmu sendiri.